Ya ada apa? Baik. Ini tunangan kamu, Put. Ini kan? Ya ampun, Iya. Mas. Jadi coba bertanggung jawab dong. Masa pacarnya naik motor, motornya mogok lagi didorong hujan-hujanan. Tega Tapi banget. nggak apa-apa juga sih, Mbak. Sama-sama miskin kan cocok nih. Kamu nih kenapa? Rif, jadi ke kantornya ntar lagi aja Rif. Soalnya aku barusan lihat, kamu tahu sendiri. Tunangan aku nelpon aku, dia mau nganterin makanan ke aku Rif. Soalnya tadi aku kan nggak sempet sarapan. Jadi dia inisiatif mau nganterkan makanan di sini. Loh, katanya tadi Pak Bayu di kantor mau ada meeting kok. Iya sih Rif, cuman meetingnya masih kurang sekitar sejam setengah lagi. Kalau misalkan tunangan aku langsung aku suruh ke kantor kan kasihan, soalnya kan jaraknya juga lumayan jauh. Jadi nggak apa-apa aku ketemu tunangan aku dulu di sini. Kamu bawa mobil ini aja, terserah kamu kemana, mau ngopi dulu atau gimana dulu. Soalnya aku agak lama juga gitu. Oh gitu Pak. Nanti kalau misalkan Bapak udah selesai, Bapak bisa hubungi saya aja. Oke. Atau kalau nggak, kamu nunggu sini. Aku mau ke taman di dalam cari tempat duduk. Gimana? Oh ya. Biar nggak terlalu jauh. Iya ya Pak. Oke. Nanti takutnya Pak Bayu juga sebentar di sini. Nanti kalau misalkan saya keluar, nanti masih nunggu saya Pak. Nah, bener itu makanya. Ya udah, kalau gitu aku kesana dulu ya Rif. Oh iya ya Pak, saya tunggu di sini. Jangan lupa nanti kalau misalkan kamu kan juga masih belum kenal sama tunangan aku kan. Oh iya. Biasanya tunangan aku ini sering marah-marah sama supir Rif. Sama supir aku, tapi makanya kamu gak usah ngaku kalau misalkan kamu supir aku, karena kamu masih baru kan, takutnya kamu kaget gitu loh. Oh gitu. Iya Pak, iya Pak. Nanti saya bakal lihat Pak. Nah, kalau gitu aku cari tempat dulu ya di dalam. Iya ya Pak. Oke, Assalamualaikum. Kok bisa ya? Katanya Pak Bayu itu tunangannya sering marah-marah. Emang punya salah apa supirnya kalau tiba-tiba marah-marah kan? Nah, tapi ya nggak apa lah, aku tunggu di sini aja. Siapa tahu ntar Pak Bayu udah selesai sama tunangannya. Tri kemana? Lama banget. Baik. Put, Kamu udah dari tadi di sini? ya lumayan barusan aku masih duduk soalnya hujan kan. Oh iya. Dan Nih sekarang- aku bawain kamu makan biar kamu nggak telat makan. Ya udah, makasih banyak ya Put. Kamu sampai repot-repot buat nganterin makan, padahal kan aku bisa beli Put kalau cuman makan. Karena apa ya Put? Jarak dari rumah kamu ke sini itu kan lumayan jauh. Aku takut kamu itu ada apa-apa di jalan, takut kamu itu jatuh atau digangguin sama orang. Ya emang nggak boleh aku nganterin makanan buat pasangan aku sendiri. Ya bukan nggak boleh, malah aku seneng banget Put kalau misalkan kamu perhatian kayak gini sama aku. Tapi lain kali kalau misalkan mau nganter makan, mending kamu antar ke rumah aja pas aku pulang kerja. Kalau misalkan pas baru berangkat kayak gini terus kamu nelpon aku, ya aku kan nggak enak sama kamu. Aku takut kamu ada apa-apa gitu kan. Ya udah deh, lain kali aku anterin ke rumah kamu. Oh ya, motor kamu taruh di mana? Di parkiran agak jauh dari sini. Ya lumayan sih, aku jalan kaki dari sana. Oh gitu, ya soalnya mobil aku dan supir aku ada di sebelah sana juga lumayan jauh dari sini. Oh kamu sama supir kamu? Ya Put, jadi aku punya supir baru. Jadi dia itu baru sekitar 2 hari kerja sama aku. Dan aku bilang juga sama dia kalau misalkan calon istri aku ini biasanya marah-marah sama supir aku yang udah lama. Karena susah banget kan buat ketemu sama aku kalau sama supir aku yang lama. Jadi aku udah briefing kok supir aku yang ini. Jadi kamu nggak perlu marah-marah lagi Put. Tapi kamu yakin supir kamu udah gak ngeselin kayak dulu lagi? Yakin, aku udah briefing kok dia Put. Dia nggak bakalan ngeselin lagi kok. Lagian yang lama kan udah aku pecat. Ini udah baru gitu. Ini cuman demi kamu loh Put. Ya ngomong-ngomong aku juga kasihan sama supir kamu yang dulu. Dia dipecat gara-gara aku marah-marah terus. Soalnya ya dia tuh selalu bikin aku kesel, ngeliat mukanya aja udah kesel. Tapi aku mecat, aku kasih dia pekerjaan yang lain. Aku taruh dia di kantor Put. Jadi dia jadi satpam di kantor aku. Jadi biar aku nggak terlalu merasa bersalah gitu. Oh ya,
ngomong-ngomong kan pernikahan kita udah dekat. Nanti kamu mau minta konsep pernikahan yang kayak gimana Put? Soalnya kan aku mau menyesuaikan dengan keinginan kamu gitu loh. Kalau aku pengennya nggak terlalu rame, yang biasa-biasa aja, cuman kelihatannya kayak yang mewah. Oh gitu. Ya udah deh, aku turutin kemauan kamu. Nanti aku cari tempat yang sederhana tapi nggak murahan. Dan aku nggak nyangka banget ya Put, selama kita menjalani hubungan banyak tantangan yang udah kita hadapi. Mulai aku masih belum punya pekerjaan, sampai sekarang aku udah punya pekerjaan. Kamu masih tetap setia buat mendampingi aku Put. Aku makasih banyak sama kamu, dan aku nggak bakalan pernah mengkhianati kamu Put. Ya, aku juga percaya sama kamu kalau kamu nggak kira selingkuh di belakang aku. Ya pastilah Put. Meskipun kamu di kantornya pasti yang perempuan cantik-cantik kan. Tapi semuanya itu kan anak buah aku Put. Beda kalau kamu kan calon istri aku. Dan aku suka banget, sebenarnya aku seneng banget Put. Kamu bawain aku makanan kayak gini. Apalagi kan sekarang musim hujan kayak gini. Untung aja tadi kamu pas nyampe sini baru hujan kan. Dan sekarang udah reda. Kalau misalkan hujannya di jalan, aku nggak bisa bayangin. Aku takut kamu sakit dan lain sebagainya Put. Makanya yang aku bilang tadi, kamu jangan sampai kayak gini lagi ya. Ya, kalau aku sakit, obatnya cuma ada di kamu. Ya ada di dokter lah Put, masa ada di aku Put. Kalau aku kan cuma sekedar nganterin aja. Oh, jadi gitu. Ya enggak, ya aku tahu maksud kamu Put. Ya udah deh kalau kayak gitu Put. Aku kan mau berangkat meeting ntar lagi. Tapi aku masih mau ke toilet dulu. Kamu nggak mau pulang? Takutnya ntar lagi hujan lagi loh. Tapi aku pengen ikut kamu kerja. Ya nggak mungkin lah Put. Kalau misalkan kamu ikut aku kerja, nanti pasti ditanyain sama klien-klien aku gitu. Lagian aku cuma sebentar, nanti setelah selesai aku meeting, aku janji aku bakalan main ke rumah kamu, dan aku bakalan ngajak kamu jalan-jalan. Sekarang kamu ambil motor kamu, soalnya kan juga kamu parkirnya juga lumayan jauh dari sini. Aku mau ke toilet dulu, habis itu aku langsung mau berangkat meeting. Ya udah, aku pulang dulu. Kamu hati-hati meetingnya, jangan sampai lirik kemanapun. Tenang aja Put, aku ini bukan tipe cowok yang suka ngelirik kanan kiri ya Put. Yaudah deh kalau gitu, makasih banyak ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Putri dia sampai bawain aku makanan. Nggak salah sih aku pilih calon istri kayak Putri. Dia perhatian banget. Aku harus ke toilet dulu nih. Ini Windy mana ya? Ini kan katanya mau ke sini. Dev. Lama banget. Windy, ini Kamu nungguin aku ya? ya kan kita emang janjian mau ketemu di sini, ya pastinya nungguin di sini lah kalau Ya misalkan. maaf kalau kamu jadi nungguin. Iya kalau misalkan nggak nungguin ya aku pastinya nggak berada di sini dong. Iya maaf. Emang kamu Kok kamu sewot gitu sih? Ya enggak, soalnya kan aku udah lumayan nunggu kamu di sini hampir setengah jam gitu loh. Beneran, Rif? Iya, ngapain juga aku bohong. Emang kamu ngapain sih tadi? Masih ngapain gitu loh? Apa masih Macet. macet? Perasaan kamu jalan kaki deh. Ya Macet kan aku apanya? naik ojolnya macet. Ya udah deh, pokoknya aku minta maaf. Iya, ya udah daripada kamu nggak datang ke sini, lagian aku juga gabut di sini nggak ada acara, makanya aku pengen kamu datang ke sini. Ya nemenin aku lah di sini. Daripada kamu juga di rumahnya nggak ada acara juga kan? Iya, tapi aku kesini tuh mau minta tolong sama kamu, Rif. Apaan? Aku pengen kerja, Rif. Pengen kerja? Tumben-tumbennya kamu bekerja. Hah? Biasanya kamu selalu jadi bisa dibilang beban orang tua. Sekarang mulai kapan kamu itu pikirannya kebuka untuk mau kerja gitu loh? Ya, nggak tahu kan aku kebutuhannya banyak, Rif. Kalau aku nggak skincarean, nggak ada yang suka sama aku nanti. Aku butuh uang, butuh gaji gitu, gaji bulanan, biar aku bisa beli kebutuhan-kebutuhan aku. Aku malah lebih suka dengan kamu yang seperti ini. Kamu bisa berpikiran, ya bisa sedikit lebih dewasa lah. Nah, dan Kamu bisa bantuin aku kan? ya pastinya bisa lah, Win. Sekarang ini aku udah jadi kepercayaan bos aku. Wih, Jadi, beneran, Rif. iyalah, Win. Ngapain aku bohong sama kamu? Keren banget. Ini berarti mobil kamu. Ini mobil aku. Ini bisa dibilang ini Keren banget. apa ya? Hadiah lah.
Jadi ya apapun yang aku mau, bos aku tuh pasti nurutin kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang aku ini anak emas. Jangankan cuma kamu mau cari kerja, kamu minta posisi seperti apa, nanti aku bilang sama bos aku. Iya, aku nggak salah orang deh. Kalau minta tolong sama kamu udah pasti beres. Terus Iyalah. kalau gitu aku jadi kagum banget serius sama kamu. Kalau gimana ya ini? Kamu nggak perlu kagum sama aku. Yang penting sekarang aku udah bisa bantu kamu. Kalau misalkan kemarin-kemarin aku masih belum bisa bantu kamu karena ya keadaan aku sama kamu itu nggak jauh beda. Tapi sekarang aku udah punya posisi yang bagus. Jadi aku bakal bantuin kamu. Makasih Rif sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, pasti banyak dong cewek-cewek yang suka sama kamu. Ya kalau cewek sih aku masih belum kepikiran ya untuk ya kalau misalkan ada yang suka sih ya urusan mereka, tapi kan aku sekarang masih mau fokus meniti karir dulu. Wah, sih keren banget gini tiba-tiba. Perasaan kamu dulu pernah minta cariin pacar deh sama aku, Rif. Sekarang kamu kayaknya tipenya tinggi banget ya? Ya bukannya gitu, Wid. Sekarang aku ini mau memperbaiki diri dulu. Nah, mau bisa apa ya? Memapankan diri aku dulu. Udah Nah, mapan kali, Rif. ini kan Mau apa lagi sih? masih baru meniti karir, Wid. Kan ada Belum aku, ada di Rif. puncak. Aku tuh bisa menerima apa adanya loh orangnya. Aduh, ini nih, yang seperti ini nih, udah terasa nyaman sama kamu, nyamannya aku tuh sebagai teman. Jadi kalau misalkan melibatkan perasaan tuh kayaknya aku gimana ya, rasanya tuh kayak nggak terbuka lagi. Ini memang aneh aja, Rif. Cuman kamu kan nggak merasakan gitu loh. Ya tapi sih banyak sih orang yang bilang itu ya, gimana ya? Karena seringnya kita bertemu, berinteraksi dan pastinya nanti bakal ada sedikit rasa-rasa ya nyaman lah seperti itu. Nah, Tapi iya bener. ya namanya jodoh kita kan nggak ada yang tahuin ya. Apalagi kan kita bentar lagi satu kantor, Rif. Nah, kalau misalkan satu kantor kita malah nggak boleh punya hubungan, Win. Kita Terus gimana harus dong? Aku nggak bisa profesional jauh-jauh kerja. dari kamu, Rif. Hah? Rif, ini temen aku, Rif. Gimana kalau misal kamu bantuin aku, terus kamu pura-pura jadi temen aku, jadi pacar aku? Udah apa? Udah, aku tak tolong banget sama kalau aku benci banget sama dia, Rif. Yuk. Pas banget lagi. Putri, Kamu, Win? kamu ngapain? Kamu tadi kayaknya dorong motor. Ini kenapa motornya? Ini aku nggak tahu juga kenapa. Mungkin kena hujan kali ya, jadi mogok. Kayaknya motor kamu udah kelamaan deh, Put. Beli kayak yang baru. Aku pikir hidup kamu udah lebih baik lama nggak ketemu. Ternyata gini-gini aja. Ya mau gimana lagi, nih motor aku satu-satunya, aku nggak ada lagi. Ya ampun, tetap prihatin ya hidupnya. Kamu ngapain di sini, Win? Aku jalan-jalan sama pacar aku. Oh iya, ini pacar kamu. Iya, aku pakai mobil. Ya udah Sih pakai motor aja. Perasaan yang lain teman-teman udah pada sukses deh, Bu. Bentar. Ini teman kamu udah punya cowok belum sih? Ya kayaknya enggak sih. Ya kan, Put? Aku udah punya tunangan kok. Ya bentar lagi aku udah mau nikah. Terus sama tunangannya diizinin naik motor nih. Hujan. Aduh, parah banget sih, Put. Kamu kok mau sih? Hujan. Ya mungkin tunangan aku masih kerja. Barusan udah bilang kok kalau dia mau meeting, nggak mungkin aku ganggu pekerjaan Ya, dia kan. enggak, maksud aku tuh kamu kan udah miskin dari dulu. Kamu cari cowok yang mapan ke biar hidup kamu berubah gitu loh. Masa kamu gitu-gitu aja? Setidaknya cari cowok itu yang bisa ngasih fasilitas ya. Betul. Kayak aku nih, aku aja udah dikasih mobil sama kamu ya kan, Rif? Nah, apalagi keadaan hujan kayak gini, masa iya naik motor kayak gini mau pakai payung? Kan nggak mungkin dong. Ya, pasti dia nggak sayang sama kamu. Ya mungkin rezekinya masih belum sekarang kali ya. Berarti sama-sama miskin dong. Ya ampun. Ya, gimana ya nasib wanita itu yang bahaya. Apalagi kalau pakai make up kehujanan. Terus gimana? Ya udah, syukurin aja apa yang kita punya, gak usah. Nggak cukup disyukurin, tapi dibiayain hidup itu. Tetanggaku tuh namanya syukur, kerjaannya tuh cuma nyangkut. Hah?
Iya mungkin itu tetangga kamu kan beda sama aku sama tunangan aku, Mas. Masnya juga kan nggak kenal sama aku sama tunangan aku, jadi kalian nggak usah ngatur-ngatur hidup aku. Gak ngatur sih, aku cuma bilang aja, kasihan aja sama kamu. Ngatur aku dari segi mananya ngatur? Ya saya emang nggak kenal, tapi ngelihat penderitaan Mbak aja kayak gini, Iya. kayaknya nasibnya sial banget. Beneran nih Mbak. Katanya ini pacar saya, hidup Mbak itu dari dulu udah miskin. Sekarang punya tunangan yang seperti itu. Harus gimana lagi saya mau ngomong gitu loh. Gak habis pikir ya ada yang kayak gitu. Minimal kalau misalkan jadi tunangan itu ya yang punya mobil lah Mbak. Apalagi sekarang cuaca lagi hujan kayak gini. Ya kalau misalkan bedak Mbak itu yang harganya 300-500 kena hujan nggak bakalan nutup Mbak gitu. Tapi kalau misalkan bedak yang di warung harga 2.000-3.000 ya sepertinya nanti nggak tahu lah kalau kena hujan apa. Udah ya, kalau kalian kesini cuman mau menghina aku sama tunangan aku, mending kalian nggak usah kenal Kamu aku. tersinggung, Put. Aku kan cuma kasihan aja sama kamu. Niat aku kan baik, Put. Tapi aku nggak cuma butuh dikasihanin mengingatkan sama aja kamu. Aku nggak butuh. Kali aja kamu nanti ada berubah pikiran gitu. Iya kan, Gini, kamu pasti begitu sih nanti. Berhubung kamu itu temen pacar saya, gini aja. Kamu nanti saya kenalin sama bos aku. Pastinya dia jauh lebih Cocok nih baik. sama kamu. Lihat, aku aja punya mobil seperti ini, apalagi bos aku. Iya, pacar aku nih kerja di kantoran, Put. Dia udah mapan banget, udah kepercayaan bosnya. Mending Duitnya berapa digit tuh? putusin aja pacar kamu tuh. Iya nih, bakal dikenalin sama pacar Ya, aku. lihat dari keadaan kamu sekarang, kamu itu apa ya, kayaknya hidup kamu tuh sial banget gitu loh. Gini aja, ini kan bos aku tuh punya tunangan, tapi namanya tunangan ya, kan belum tentu jadi juga. Ya aku juga prihatin lah sama kamu ya, siapa tahu nanti kamu ketemu sama bos aku, kamu bisa jadi jodoh. Kamu harus berterima kasih sama aku nanti. Iya, Put, Enggak, ini udah aku- jalan yang terbaik, Put. Kamu kalau mau hidup bahagia, ikutin aja nih kata pacar aku. Aku nggak butuh saran kalian dan aku nggak butuh jodoh-jodoh dari kalian. Ini nih kalau udah kebiasaan miskin, kamu tuh nggak pernah ngerasain gimana bahagianya punya banyak duit. Makanya kamu gini-gini aja hidupnya. Kalau kamu udah pernah tahu rasanya, pasti kamu nggak bakalan mau sama tunangan kamu yang itu. Benar. Sebenarnya kamu tuh dikasih apa sih sama pacar kamu sampai kamu tuh cinta banget sama dia? Hah? Gak habis pikir deh. Ini ada apa? Baik. Ini tunangan kamu, Put. Ini kan? Ya ampun, Iya. Mas. Jadi coba bertanggung jawab dong. Masa pacarnya naik motor, motornya mogok lagi didorong hujan-hujanan. Tega banget. Apa sih kamu ini memang nggak bener nih jadi cowok. Tapi gak apa-apa juga sih, Mbak. Sama-sama miskin kan cocok nih. Kamu nih kenapa sih? Kamu kenal sama perempuan ini, Rif? Iya Pak. Kamu kenal sama gembel ini, Ref? Kamu ngapain Rif? Ikut-ikutan dia buat ngata-ngatain tunangan aku, Rif? Saya nggak ngapain Pak. Bohong. Dia dari tadi ngatain kamu. Malah saya Baik. jodohin Mbak ini sama. Boleh deh. Tapi dia juga ngatain aku miskin, baik. Terus maksud kamu apa? Ngata-ngatain tunangan aku? Aku juga nggak kenal sama kamu ya. Kamu tahu nggak? Maksudnya gimana sih, Ref? Laki-laki ini siapa? Dia itu supir aku. Dia kerja baru 2 hari sama aku. Udah bikin gara-gara kayak gitu. Rif, kamu nih apa-apaan sih bikin aku malu tahu, Rif? Maksudnya kamu yang apa-apaan? Aku baru kerja 2 hari, kamu dipecat gimana? Ya yang jelas aku Aku kan bakalan nggak aku tahu. pecat. Hari ini kamu terakhir kerja sama aku. Rif. Kamu udah aku percaya, Rif. Malah kamu bikin kesalahan kayak gini. Kamu tahu nggak? Supir aku sebelum kamu itu aku jadikan satpam di kantor aku. Gara-gara kayak gini. Tapi nggak separah kamu, Rif. Kalau kamu, aku pecat, Rif. Nggak bakalan aku kasih kerjaan lagi, Rif. Ini semua gara-gara ini Pak. Saya Ih, kamu juga bohongin aku, udah Rif. diam, aku yang paling tersiksa di sini intinya. Kamu juga ya. Ini pacar kamu, Rif. Bukan Pak, dia teman saya. Oh, Saya Pak. Dia bilang kalau Arif ini pacar dia dan mobil itu punya ini. mobil ini loh, mobil kantor. Mobil kantor. Ini pantesan ya, mungkin dia nggak ada yang mau kali ya, makanya dia tuh nggak mengaku kamu sebagai pacarnya. Terus maksud kamu apa?
kamu ngebully pacar aku di sini. Tunangan aku di sini. Aku minta maaf sebelumnya sama Put. Maaf ya Put. Aku sakit hati banget sama perkataan mereka berdua, Bay. Saya minta maaf. Udah, Rif, kamu nggak perlu minta maaf lagi. Kamu karena udah kerja 2 hari, aku bakalan tetap bayar gaji kamu. Kamu bawa motor tunangan aku. Aku hari ini bakal batalin meeting aku. Kamu bawa motor ini dan setelah itu kamu datang ke rumah aku buat ambil gaji. Pak, nggak bisa. Dorong motor ini, buruan. Maaf ya. Kamu sih, bantuin tuh. Put, aku minta maaf banget, Put. Ternyata supir aku yang baru malah tambah parah. Tapi yang penting dia kan udah pecat. Sekarang aku nggak mau pakai supir lagi deh, Put. Aku mending dia nyetir sendiri aja daripada supir aku cuma ngalihin kamu terus. Udah deh, kalau gitu kamu mending aku antar aja pulang. Tapi meeting kamu? Udah deh, kalau urusan meeting bakalan aku batalin biar nanti malam aja deh.